Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma ftahna hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah untuk terus beribadah dan juga sebagai makhluk sosial untuk bertanggung jawab di institusi kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya itu agak takut ya kalau harus mengisi kultum. Takutnya nanti cuma bisa jarkoni, ya, hanya bisa ujar tanpa bisa ngelakoni. Tapi baiklah, kita sekedar sharing, bercerita, berbagi ilmu. Semoga nanti ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Pada kesempatan kali ini, kacamatanya kok sahabat? Yeah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu tentang keikhlasan. Ikhlas adalah satu kata yang sangat mudah kita ucapkan, sangat sering kita ucapkan, dan sangat sering juga kita dengar. Namun, sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Pengertian ikhlas kalau dipahami sebagai suatu ketulusan hati dan kesediaan diri untuk menerima dan mengerjakan sesuatu dengan hati yang tulus, tanpa terpaksa dan tanpa mengharapkan suatu hal yang lain. Dalam kehidupan kita ini tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai hal yang terkadang bisa menjadi sumber stres yang bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental kita. Entah itu problem di rumah, entah itu pekerjaan di kantor, di lingkungan sosial, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan ini kita terkadang harus membuka hati kita untuk bisa bersikap sabar, ya. Tidak jarang karena hal-hal yang sangat tidak mengenakan sering kita alami. Dalam menghadapi hal-hal yang tersebut, kesabaran juga hal yang penting yang harus ditanamkan dalam hati kita. Karena muara dari kesabaran itu adalah keikhlasan itu sendiri. Kalau kita kadang mendengar atau bahkan kita sering mengucapkan bahwa sabar ki ono batese, sebenarnya itu keliru, ya, sedikit keliru. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Batas sabar ya keikhlasan itu sendiri. Jadi sudah tidak mempermasalahkan segala sesuatu, semua sudah diterima dengan ketulusan hati dan kepasrahan jiwa. Kalau dalam bahasa Jawa ada nasihat yang sangat baik, yaitu digelar digulung. Dulu ketika simbok saya itu masih sugeng, kalau menasihati anak-anaknya itu pasti menggunakan kalimat itu. Pokoknya nek ono opo-opo ngadepi opo wae ki ojo grusah-grusuh. Ojo kesusu, kabeh dinggo digelar, digulung. Mesti selalu menggunakan kalimat itu.
Kalau kita telaah, kita kaji, nggih, sebenarnya makna digelar adalah dibentangkan. Dilihat dari berbagai sisi, baik buruknya, manfaat dan madaratnya, dan juga kesediaan hati kita sendiri untuk mawas diri, jujur pada diri sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Jika kita memang salah, ya harus mengakui salah, bersiap untuk berbenah diri, tanpa menyalahkan siapapun, pihak manapun, apapun. Nah, pada tahap digelar ini, kita bisa memilah dengan hati yang bening, dengan hati yang jernih. Akhirnya kita akan bisa memilih yang terbaik, yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan siapapun. Dari sini sebenarnya awal dari keikhlasan yang bisa kita tanamkan dalam diri kita. Nah, kalau proses digelar itu sudah kita lakukan, tahap berikutnya adalah digulung. Digulung bisa dimaknai sebagai ditutup, disudahi, diakhiri. Sesuatu yang sudah kita pilih dan kita yakin itulah yang terbaik, sudah selesai. Dan saatnya untuk menggulung, menyimpan. Maksudnya kita menerima segala sesuatu itu, entah itu rasa suka, rasa duka, kehilangan, ataupun rasa sakit sebagai ketetapan yang terbaik dari Allah. Kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kita bisa ikhlas menerima semua ketetapannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sedikit itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk selalu berbenah diri, diberikan ketetapan iman dan Islam kita untuk selama-lamanya. Terima kasih, mohon maaf untuk semua kesalahan. Usikum binafsih bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Widodo.